Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi tugas proyek kami mata kuliah dasar-dasar matematika yang berjudul Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Vianti Amelia Lestari dengan NIM 2404030002. Sahyatul Mar'ah Apriliani dengan NIM 2404030010, Atsna Khalila dengan NIM 2404030020, dan dengan saya sendiri Alfat Habibur Rahma dengan NIM 2404030036. Kami dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain ke tepat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah lawan atau kodomen. Nah, misalkan F adalah fungsi dari A ke B dapat ditulis dengan F.2A tanda panah B yang biasa kita baca fungsi F yang memetakan A ke B dengan himpunan A disebut daerah asal atau domain dari fungsi F dan daerah B disebut daerah kawan atau kodomen dari fungsi F. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi. Seperti yang kita ketahui, sifat-sifat fungsi ada 3, yaitu 1. Fungsi injektif, 2. Fungsi surjektif, dan yang terakhir adalah fungsi bijektif. Yang pertama, fungsi injektif. Nah, apa itu fungsi injektif? Fungsi injektif atau satu-satu yaitu setiap anggota kodomen dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain. Nah, ini adalah ilustrasi diagram panahnya. Definisi fungsi injektif disajikan secara formal sebagai berikut. Fungsi F yang memetakan A ke B, setiap X1, X2 elemen A, X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Analog dengan setiap X1, X2 elemen A, X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2. Untuk menunjukkan bahwa F adalah fungsi injektif, kita akan memilih dua nilai X yang berbeda. Setelah itu, masukkan X ke fungsi dan lihat hasilnya. Jika F1 tidak sama dengan F2, maka F adalah fungsi injektif. Selanjutnya, mari kita uji dengan nilai X5 dan X6. Kita tahu 5 tidak sama dengan 6. Untuk F5 kita dapatkan 13 dan F6 kita dapatkan 15. F5 tidak sama dengan F6, maka terbukti F adalah fungsi injektif. Pembuktian fungsi injektif. Suatu fungsi F dari R ke R, Fx-nya sama dengan 2x plus 3 untuk setiap x anggota R merupakan fungsi injektif. Kita ambil sebarang x1, x2 anggota R dengan fx1 sama dengan fx2. Fx1 sama dengan fx2. Kita masukkan fx1-nya yaitu 2x1 plus 3 sama dengan fx2-nya yaitu 2x2 plus 3. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan 3. Maka kita dapat 2x1 plus 3 min 3 sama dengan 2x2 plus 3 min 3. Lalu kita dapat yaitu 2x1 sama dengan 2x2. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan setengah. Kita dapat setengah kali 2x1 sama dengan setengah kali 2x2. Jadi hasilnya yaitu x1 sama dengan x2. Maka terbukti F adalah fungsi injektif. Selanjutnya adalah fungsi surjektif. Suatu fungsi F yang memetakan A ke B dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap Y elemen B terdapat X elemen A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. F disebut fungsi surjektif untuk setiap Y elemen B ada X elemen A sehingga Fx sama dengan Y.
Pembuktian fungsi surjektif. Diberikan fungsi G yang memetakan R ke min 1 sampai tak terhingga dengan nilai Gx sama dengan X kuadrat min 1 merupakan fungsi surjektif. Untuk membuktikannya, kita akan melihat grafik fungsi menggunakan aplikasi dan juga pembuktian secara manual. Kami menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melihat grafik fungsi G. Dapat dilihat bahwa untuk setiap nilai G ada nilai X. Jadi terbukti bahwa G merupakan fungsi surjektif. Selanjutnya, pembuktian secara manual, yaitu Gx sama dengan Y. Kita akan masukkan nilai Gx yaitu X kuadrat min 1. Jadi, X kuadrat min 1 sama dengan Y. Kedua ruas ditambah 1, jadi X kuadrat sama dengan Y plus 1. Akan didapat X sama dengan plus minus akar Y plus 1. Dari penghitungan tadi, kemungkinan nilai X ada 2, yaitu X sama dengan akar Y plus 1, elemen R positif gabungan himpunan 0, elemen bilangan real, dan X sama dengan min akar Y plus 1, elemen R negatif gabungan himpunan 0, elemen bilangan real. Sehingga akan ada 2 kasus, yaitu kasus pertama untuk X sama dengan akar Y plus 1, dan kasus kedua untuk X sama dengan min akar Y plus 1. Selanjutnya, pembuktiannya adalah ambil sebarang Y elemen min 1 sampai tak terhingga. Untuk kasus pertama, pilih X sama dengan akar Y plus 1, elemen R positif gabungan himpunan 0, elemen bilangan real. Perhatikan bahwa Gx sama dengan X kuadrat min 1. Kita ganti X menjadi akar Y plus 1. Akan dihasilkan dalam kurung akar Y plus 1 kuadrat min 1. Sama dengan dalam kurung Y plus 1 min 1 sama dengan Y plus dalam kurung 1 min 1 sama dengan Y. Jadi Gx sama dengan Y. Di kasus pertama ini terbukti bahwa G merupakan fungsi surjektif. Dan pembuktian fungsi surjektif pada kasus kedua. Pada kasus kedua, pilih X sama dengan negatif akar Y plus 1 anggota R union himpunan kosong anggota R. Kita masukkan X ke dalam Gx sehingga Gx sama dengan negatif akar Y plus 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan Y plus 1 dikurangi 1 menggunakan sifat asosiatif diperoleh Y ditambah 1 negatif 1 dikurung. Jadi Gx sama dengan Y. Dari sini kita tahu bahwa kasus kedua merupakan fungsi surjektif. Jadi dapat disimpulkan kasus pertama dan kasus kedua merupakan fungsi surjektif. Maka setiap Y anggota negatif 1, tak hingga ada X sama dengan plus minus akar Y plus 1 anggota R sehingga Gx sama dengan Y. Dengan catatan bahwa yang pertama Y plus 1 anggota 0, tak hingga. Yang kedua akar Y plus 1 anggota bilangan real positif union himpunan kosong anggota R. Dan yang ketiga negatif akar Y plus 1 anggota bilangan real negatif union himpunan kosong anggota R. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. F memetakan A ke B, di mana fungsi F disebut fungsi bijektif jika fungsi F merupakan fungsi injektif dan surjektif. Di sini adalah ilustrasi fungsi dari bijektif. Penggunaan fungsi bijektif. Yang pertama yaitu analisis data. Fungsi bijektif digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk yang lebih mudah diolah. Yang kedua, digunakan untuk database. Fungsi bijektif digunakan untuk memetakan data ke tabel. Yang ketiga, digunakan untuk pertukaran mata uang. Fungsi bijektif digunakan untuk mengubah nilai mata uang. Selanjutnya terdapat soal latihan. Apakah fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan X per akar X kuadrat plus 1 X anggota R adalah bijektif dari R ke Y anggota R sedemikian hingga Y kurang dari negatif 1 kurang dari 1. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.